Hai guys, teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya akan menyampaikan angkernya jalur alas baluran Banyuwangi. Jadi, berawal dari cerita Faris Andani saat orang tuanya mudik melalui jalur alas baluran Banyuwangi. Ibu Mas Faris lahir di Blambangan di Banyuwangi, yang kalau mudik pasti lewat jalur itu. Alas Baluran merupakan hutan kawasan Taman Nasional Baluran di Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Jalur alas baluran adalah jalur di hutan yang terdapat Taman Nasional Baluran yang pada siang hari dijadikan tempat foto prewedding, namun pada malam hari tidak ada orang karena sangat angker. Tempat ini sering dijuluki jurang tangis karena di masa lalu jadi tempat pembuangan ribuan mayat. Jadi ada dua kejadian mistis yang dialami ibu dari Mas Faris. Kejadian pertama tahun 1998, saat itu ayah dan ibu Mas Faris sudah menikah dan mereka mau mudik ke Banyuwangi saat lebaran ke tempat ibunya. Mereka naik bis malam supaya sampai di kampung pagi hari. Mereka berangkat dari Pasuruan ke Banyuwangi, taksiran waktu kira-kira 5-6 jam. Bis malam kondisi penuh, hanya ada 2 bangku kosong. Bis berangkat dari Pasuruan jam 11 malam, lewat Probolinggo, Krakasan, lalu Besuki. Semua penumpang terlelap. Sekitar jam 2 pagi, saat mau masuk Situbondo, kenek bilang ke supir, sebentar lagi. Lalu bis itu masuk ke hutan yang sangat gelap. Kurang lebih bis 30 menit di jalur alas baluran. Suasana hening sampai ada satu suara yang memecahkan keheningan. Karena ada suara anak kecil dalam bahasa Jawa yang minta pada supir untuk berhenti di sini. Mau turun di sini. Penumpang heran dan melihat keluar, posisi masih di dalam hutan. Ini siapa kok mau turun di hutan? Anak kecil itu dalam bahasa Jawa bilang, rumah saya di sini, saya mau turun di sini saja. Saat itu jam 3 dini hari. Kemudian para penumpang membaca-baca ayat ya. Lalu kenek mempersilahkan anak itu untuk turun. Supir bilang ke kenek, cepat tutup pintunya, itu setan. Sontak penumpang pada bangun. Anak itu pakai kaos dan celana pendek. Berjalan seperti layaknya manusia biasa, ke arah hutan berjalan. Namun di tengah jalan, para penumpang melihat anak itu menghilang begitu saja. Ya. Jadi sambil jalan, mendadak hilang gitu aja. Ya. Hal itu menjadi keheranan karena menghilang di tengah jalan begitu saja. Kejadian mistis kedua dialami ibu Mas Faris. Saat ibu Mas Faris mudik sendirian, saat itu bukan saat lebaran, namun karena ada keperluan, ibu Mas Faris berangkat dari Pasuruan malam, naik bis malam dari terminal Pasuruan, tidak terlalu penuh, banyak penumpang yang naik di perjalanan.
di jalan banyak penumpang yang naik hingga bis penuh. Ya. Saat bis berada di jalur alas baluran, ada beberapa mobil yang lewat alas baluran saat itu. Jadi suasana tidak terlalu sepi. Setelah 3 km bis jalan di jalur alas baluran, tiba-tiba penumpang merasa bis jalannya pelan banget. Penumpang nanya ke supir, lalu supir menjawab, ya penumpang nanya kenapa lama banget ya. Supir kemudian menjawab, di depan ada orang naik sepeda ontel bawa pocong. Bis tidak berani nyalip, soalnya mitosnya kalau nyalip ya, maka pocong tersebut akan pindah ke bis. Jadi di depan bis itu ada 2 mobil, dan di depan 2 mobil itu ada bapak-bapak naik sepeda ontel bawa ranting-ranting kayu, dan di belakangnya ada bawa ranting-ranting kayu di belakangnya. Di atas ranting-ranting kayu itu ada pocong duduk. Nah, karena posisi bis itu tinggi, lebih tinggi dari mobil di depannya, maka penumpang bisa melihat ya ke depan, bisa melihat di depan ada bapak-bapak naik sepeda ontel bawa pocong di belakangnya, membonceng pocong. Jadi perjalanan itu jadi lama, ya tahulah kecepatan sepeda ontel. Maka yang tadinya harusnya setengah jam jadi 2 jam. Nah, jelang sekitar jam 4 lah, jam 4 pagi, di depan kelihatan ada cahaya-cahaya lampu perumahan. Saat itu sudah melewati jalur alas baluran. Kedua mobil di depan bis kemudian menyalip sepeda ontel itu karena sudah berada di luar alas baluran. Dan gak lama mereka sampai di checkpoint, yaitu masjid. Mereka mau sholat subuh di situ. Bis tetap mengikuti sepeda ontel, dan sepeda ontel pun berhenti di masjid mau sholat subuh. Dan bis pun berhenti di masjid karena untuk checkpoint para penumpang mau istirahat dan ada yang mau sholat. Nah, tentu baik yang di dalam mobil pribadi, baik yang di dalam bis, semuanya heran melihat bapak-bapak itu. Tadinya dipikir setan, tapi setelah diperhatikan itu orang yang naik sepeda ontel. Nah, kemudian baik supirnya, supir bisnya, kenaik bis, para penumpang maupun yang dari mobil pribadi, pada mendekati bapak-bapak itu nanya, "Bapak tahu nggak, Bapak tadi boncengin pocong?" Bapak itu bilang, "Saya memang merasa ada yang berat di belakang saya dan saya merasa ada makhluk halus yang saya boncengin. Tapi beberapa waktu sebelumnya saya dapat mimpi arwah istri saya mau menemani saya. Jadi bapak itu meyakini bahwa arwah istrinya menemaninya mencari ranting-ranting kayu di hutan alas baluran. Kemudian menemaninya saat naik sepeda ontel dari hutan alas baluran keluar jalur alas baluran." Gitu. Jadi rupanya ini adalah satu hal yang romantis. Para penumpang pun ya terharu lah. Demikian dari saya.
Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.